Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Wah, sangat semangat sekali anak-anakku kelas 6. Gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat, Ibu. Ya, baik. Sebelum kegiatan hari ini dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Nah, Ibu minta untuk Mbak Lutfiatul, apakah bisa mendengar suara Ibu? Bisa, Bu. Ya, minta tolong untuk memimpin berdoa untuk kegiatan hari ini ya. Baik, Bu. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Lutfi. Sama-sama, Bu. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu nasional, yakni Satu Nusa, Satu Bangsa. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Ibu hitung. 1, 2, 3. Satu Nusa, Satu bangsa. Baik, terima kasih semuanya. Anak-anakku sangat semangat, sangat gembira hari ini. Sebelum kegiatan selanjutnya, jangan lupa untuk mengisi Google Form atau link Google Form absensi yang telah Ibu berikan di grup WA ya. Nah, kira-kira ada jadi ini anak-anakku ini sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Halo? Gimana? Oh ya, suaranya Bu Nindi terdengar? Di saya putus-putus, Bu. Oh iya, berarti sinyalnya kurang baik nih ya di rumahnya Bu Nindi. Tema globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Mari Mbak, silakan medianya. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya. Next.
Next. Tujuan pembelajaran yang hari ini yaitu dengan mengamati gambar, siswa mampu menguraikan posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, sosial budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Kemudian setelah membaca teks, siswa menunjukkan hasil analisis peran Indonesia dalam kerjasama di lingkup politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan di lingkup ASEAN dengan gembira. Kemudian dengan menerapkan ayo membaca teks, siswa menjelaskan bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Kemudian yang terakhir, setelah mencari informasi tambahan, siswa mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN dengan antusias dan semangat. Next. Nah, kunci utama ya yang kita bahas yaitu posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN, bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN, kemudian informasi tentang peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Sebelum itu Ibu mau bertanya, kita ini berada di negara mana ya kira-kira, ada yang tahu? Saya, Bu. Halo? Ya. Saya, Bu, mau menjawab. Di mana, Mbak? Ya, Kita lagi di negara Indonesia ya, Bu, ya? Wah, tepat sekali. Pintar sekali Mbak Dewi Nabila. Nah, kira-kira ada yang tahu enggak kelas 6? Indonesia itu negara yang bagaimana? Ada yang tahu? Posisinya ataupun ciri khasnya, ada yang tahu? Tidak, Bu, tidak tahu. Gimana? Suaranya tidak tahu. Baik, Ibu jelaskan ya. Indonesia itu memiliki posisi atau letak yang strategis dan memiliki keberagaman. Negara kita itu terkenal dengan kekayaan alam dan banyak negara yang ingin bekerja sama dengan negara kita loh. Terlebih lagi pada negara ASEAN. Gimana, sudah tahu kan sekarang? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Mohon maaf ya anak-anakku karena ada kendala. Jadi sebentar. Nah, gimana? Apa sudah bisa terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang globalisasi. Namun, untuk kegiatan kali ini, Ibu akan membahas sedikit tentang globalisasi. Ada yang tahu apa itu globalisasi? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu? Yaudah, langsung saja kita bahas ya.
proses di mana seluruh penduduk dunia bisa saling terhubung satu dengan yang lain kapanpun dan dimanapun tanpa adanya batas wilayah. Nah, kira-kira saat ini kita telah melakukan globalisasi atau belum? Gimana? Kita sudah melakukan globalisasi atau belum? Kalau menurut saya sudah, Bu. Oh, sudah. Ya, betul sekali sudah. Sekarang kan kita berada di jarak yang jauh kan, tidak bersamaan, tapi bisa dapat berkumpul bersama melakukan kegiatan pembelajaran di Google Meet, via Google Meet. Lalu, apakah manfaat dari globalisasi tersebut? Nah, dampak positif dari globalisasi itu terjadinya perubahan tata nilai dan sikap, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat kehidupan yang lebih baik. Sedangkan dampak negatifnya itu, ada yang tahu? Ada yang mau menyebutkan atau membacakan? Saya, Bu. Ya, Sedangkan dampak ya. negatif dari globalisasi adalah pola hidup konsumtif, sikap individualistik, gaya hidup kebarat-baratan, serta kesenjangan sosial. Nah, betul sekali, pintar sekali anak-anak ibu. Kemudian pada kesempatan ini kita akan membahas posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi. Nah, ada yang tahu ini siapa Bapak Presiden kita? Ayo. Bapak Jokowi, Bu. Bapak Ya, Jokowi, ya, betul sekali, pintar sekali. Kira-kira Bapak Jokowi ini sedang ngapain ya, anak-anak? Sedang apa? Ayo, bersama ini, gambar yang sebelahnya ini. Sedang rapat mungkin ya, Bu ya. Oh ya, betul. Sedang rapat ya. Ini dilakukan secara virtual seperti kita, ya kan? Nah, di sini ini ada 21 kepala negara dari Asia Pasifik hadir di forum APEC, termasuk Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Nah, kira-kira di sini Ibu langsung saja ya. Selama forum ini berlangsung, yang dikemukakan yaitu isu-isu ekonomi dunia. Bapak Presiden kita mengakui bahwa Indonesia itu memiliki daya tarik cukup kuat dari para pemimpin dunia karena banyak sekali kekayaan alam Indonesia ataupun eh, nilai-nilai dari Indonesia yang dapat diambil. Nah, Indonesia bersikap dalam posisinya itu di tengah dan menempatkan politik luar negeri bebas aktif sebagaimana amanat konstitusi. Indonesia di era globalisasi sekarang ini menjadi satu negara yang menjadi rebutan dunia, terutama para peserta APEC. Pasalnya, Indonesia punya posisi strategis di kawasan Asia dan di kawasan ASEAN dan Asia serta dunia. Nah, selain bekerja sama dalam bidang ekonomi, agen reformasi Asia Pacific Economic Cooperation Indonesia juga memiliki peran dalam sosial budaya. Nah, perlu kita ketahui bahwa bahasa Indonesia itu dinilai menjadi bahasa ASEAN loh. Yuk kita simak berikut ini. Nah,
Di sini nanti bisa kalian baca ya, karena Ibu juga sudah membagikan link PDF dari media pembelajaran ini. Pertama, budayawan Indonesia Frans Magnus Suseno atau akrab disapa Romo Magnis menilai bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dalam bahasa Indonesia, kita bisa ungkapkan apa saja. Jadi masuk akal kalau bahasa Indonesia diakui di ASEAN. Bahasa Indonesia itu sempurna. Nah, era globalisasi itu membawa dampak positif dan negatif bagi suatu negara. Bagaimana negara Indonesia menyikapi dampak-dampak negatif yang ditimbulkan? Lalu apakah ada kerjasama dengan negara lain dalam mengatasinya? Kira-kira anak-anak apakah ada yang tahu kira-kira ada bentuk kerjasama atau tidak dalam mengatasi dampak negatif di dunia? Ada atau tidak? Mungkin ada Bu, tapi saya belum tahu. Bentuk kerjasamanya yaitu ini, masyarakat ASEAN bebas narkoba. Nah, Indonesia bekerja sama dengan negara-negara ASEAN menyusun langkah-langkah dalam mencapai ASEAN Drug Free 2015. Nah, semua negara saling menukar informasi dalam hal rehabilitas, pencegahan, dan penegakan hukum tentang masalah narkoba. Jadi, dari dampak negatif globalisasi tentunya banyak sekali agen-agen atau komunitas yang menyebarluaskan narkoba. Karena kita ketahui kan narkoba itu salah satu bentuk kejahatan dan mengancam keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya Indonesia, tapi seluruh negara di dunia. Kemudian ada AFTA. AFTA merupakan singkatan dari ASEAN Free Trade Area atau kawasan perdagangan bebas ASEAN. Nah, perjanjian AFTA ini ditandatangani oleh 10 anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, serta Kamboja pada 28 Januari 1992. Manfaat utama terbentuknya AFTA itu organisasi ekonomi internasional, meningkatkan pendapatan per kapita dan daya saing ekonomi. Pasar bebas tersebut diharapkan dapat mengurangi hambatan dalam perdagangan dengan menghapuskan biaya impor antar anggotanya. Nah, di sini juga ada video. Nantinya kalian bisa menyimak, mengamati untuk menambah pemahaman kalian ya. Ini videonya sepertinya berputar-putar saja karena sinyal. Dan di sini juga ada linknya. Nah, dalam video ini akan membahas tentang peran dan posisi Indonesia dalam kerjasama di tingkat ASEAN. Nah, di sini kalian nanti juga Ibu berikan kuis. Nah, kuisnya sangat menarik loh. Nanti kalian bisa join ya. Bisa dimengerti? Baik, Bu, bisa. Oh ya, terima kasih. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan beberapa tentang peran dan posisi Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Nah, nanti sebagai tugasnya ini bisa dilihat. Nah, di sini ada latihan tugas. Nah, di sini carilah informasi lain tentang kerjasama di bidang politik antar Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN. Identifikasilah posisi dan peran Indonesia dalam setiap kerjasama tersebut. Kamu bisa melakukan bersama teman-teman dalam kelompok kecil.
Tuliskan dalam diagram berikut kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Namun, ini ada bagian politik saja ya kerjasamanya, tidak perlu pada sosial budayanya, tidak usah. Jadi fokusnya pada politik saja. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, nanti untuk kelompok kecilnya nanti bagi sendiri ya, atau Ibu bagikan? Gimana? Bisa mendengar suara Ibu? Bisa, Bu. Dibagi sendiri aja. Oke, baiklah. Kemudian, nah, ini tugas terakhir kalian. Jadi tadi ada berapa tugas? Ada pertama kuis. Kuisnya itu bisa kalian kerjakan nanti setelah meet. Kemudian tugas yang kelompok itu juga dikerjakan setelah meet. Kemudian untuk ini, nah ini bentuk, nah berikut ini adalah soal evaluasi. Nah ini dikerjakan Ibu beri waktu 1 minggu ya. Jadi tidak harus nanti setelah meet. Bisa dimengerti? Bisa. Bu. Ya, terima kasih. Baiklah anak-anak, karena kegiatan pembelajaran telah selesai, jadi Ibu simpulkan ya, kegiatan pembelajaran hari ini kita telah mempelajari tentang pengertian globalisasi, kemudian dampak positif dan negatif globalisasi, posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi. Terus apalagi ada yang tahu? Sosial budaya, ya. Kemudian politik. Kemudian kerjasama untuk memperkuat bangsa termasuk dalam hal penanganan narkoba. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya ya. Kemudian jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Terima kasih sudah hadir dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Selalu menaati protokol kesehatan dan selalu rajin untuk cuci tangan ya. Ibu akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semuanya.